Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri BUMN, Pak Erik, Ibu Dirut Pertamina, dan para hadirin juga ada Dirut BRI dan teman-teman semuanya yang hadir di sini dan juga yang hadir di tempat lain. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan ini untuk bersama-sama hadir dalam upaya kita semua untuk menyelamatkan masyarakat kita, bangsa kita dari bahaya pandemi COVID ini yang sangat tentu kita pahami sangat membahayakan. Salah satu cara kita tentu kita setiap hari mendengarnya 3M, 3T, dan kemudian pengobatan terapinya apabila sampai kepada treatment, maka tentu yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Dan salah satu cara ialah tentu dengan pengobatan yang telah dijalankan secara bersama-sama dan juga kemudian terapi yang tadi disampaikan plasma konvalesen. Terapi ini bukan terapi atau teknologi yang baru. Malah sudah dijalankan 100 tahun yang lalu, namun mempunyai manfaat yang cukup besar. Penelitian di Malang dan di Surabaya, 90% orang yang diberikan plasma ini kepada pasien yang tertular itu berhasil, 90%. Tentu ada tingkat keberhasilannya rendah 10%. Itulah sebabnya maka hal ini sangat penting. Dan sebagaimana juga cara kita sehebat-hebatnya ahli, sehebat-hebatnya para saintis, dia tidak bisa menciptakan darah dan sekaligus plasma. Karena itulah maka plasma ini harus dari orang ke orang. Karena tidak ada ilmu yang sampai sekarang dapat menggantikan plasma ini ataupun donor darah yang kita butuhkan. Disitulah suatu mukjizat bahwa apapun keahlian kita dua hal. Orang bisa mengganti giginya dengan gigi palsu, orang bisa menjadi kakinya ke kaki palsu, tapi tidak ada yang bisa menggantikan darahnya, plasma buatan, tidak ada. Karena itulah maka kita harus mendorong sesama kita untuk saling membantu. Karena itulah maka upaya BUMN hari ini untuk saling membantu sangat kita hargai dan sangat penting sekali. PMI sebagai pelaksana, karena PMI mempunyai 225 unit donor darah di Indonesia. Tapi 34 unit donor darah yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan mempunyai peralatan feresis ini untuk dapat melaksanakan donor plasma konvalesen daripada para penyintas, para korban ini. Karena itulah maka dalam kesempatan ini sangat penting sekali, walaupun ini memang tidak mudah. Palang Merah Indonesia sudah melaksanakan donor plasma atau sudah memberikan semacam 14.500 kantong darah kepada yang membutuhkan. 14.500 dalam waktu kurang lebih sejak bulan Oktober yang lalu, Mei yang lalu. Sudah 14. Maka tapi ini jauh daripada cukup. Karena yang aktif saja dewasa ini hampir 200.000. Jadi baru dapat kita melaksanakannya, positif sudah lebih 1 juta, 1,2 juta sehari ini. Karena itulah maka apabila kita tidak bersama-sama, 1 juta pertama itu dilalui atau memakan waktu 10 bulan. Tapi apabila penularan setiap hari tetap 12.000 atau lebih tinggi, untuk diketahui hari ini pasti rendah.
yang terjadi suatu proses yang sederhana saja. Mulai tinggi setiap Selasa sampai Sabtu. Minggu Senin itu rendah karena jarang orang pergi untuk swab pada hari Minggu. Jadi Seninnya hasilnya kurang. Jadi kalau Senin itu, tapi begitu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu bisa mencapai 14.000 lagi. Kalau ini berjalan terus seperti ini tanpa upaya keras, termasuk vaksinasi yang sangat penting, maka pada akhir April akan positif menjadi 2 juta. 10 bulan dibutuhkan untuk 1 juta yang pertama, tapi cukup 3 bulan untuk penularan 2 juta pertama. Salah satu caranya ialah untuk mengobati itu hanya vaksinasi. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini juga Menteri BUMN untuk melaksanakan atau vaksinasi yang cepat, hanya itu bisa mengatasinya, di samping kedisiplin masyarakat. Kalau sudah tercapai 2 juta, maka masalahnya yang terjadi ialah kesulitan rumah sakit. Maka rumah sakit akan sangat berlebihan, dan itu akan dicapai akhir April kalau kondisi ini tetap jalan terus. Artinya rata-rata 12.000 sehari, maka akhir April akan 2 juta. Jadi hanyalah yang dapat dicapai, yang dapat mengurangi adalah vaksinasi. Vaksinasi untuk mencapai agar stabil dan turun itu apabila dapat dicapai 1 juta per hari. Dan itulah maka salah satu cara kita mengurangi, ini bukan mengurangi yang positif, tapi insya Allah mengurangi orang yang berpulang, orang yang meninggal, mengurangi. Obat, ini terapi, dan terapi yang sudah teruji di banyak negara. Karena itulah maka saya berterima kasih, karena seperti disampaikan juga tadi Saudara Erik, bahwa ini terapi ini tidak mudah. Dari 100 orang yang ingin donor plasma, rata-rata yang dapat diterima itu hanya 20%, 10-20% yang dapat cocok. Karena tadi ini pasti sudah tes. Orang PMI yang teman-teman di PMI di yang 34 daerah itu sangat berpengalaman hal ini, dan semuanya harus dites tes demi tes untuk keselamatan. Karena itulah maka upaya BUMN yang mendorong plasma itu berarti meningkatkan terapi, menurunkan jumlah korban. Itu sangat penting. Jadi ada 2 hal usaha kita, menurunkan orang yang tertular dan menurunkan korban. Nah, ini upaya untuk menurunkan korban meninggal, artinya terapi atau pengobatan. Tapi untuk mengurangi tetap 3M, 3T yang kita butuhkan untuk itu. Karena itulah maka saya berterima kasih BUMN dimanapun di Indonesia ini yang menjalankan upaya ini, dan ini adalah sumbangan amal luar biasa. Setiap Bapak cuma duduk di sini 40 menit dan bisa dengan kehendak Allah menyelamatkan 2 nyawa. Karena kalau diambil 400 cc itu bisa 2 kantong. Jadi setiap langkah ini bisa menyelamatkan 2 jiwa apabila setiap orang ini, dan sungguh luar biasa upaya ini. Sekali lagi saya menyambut terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.